Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kali ini kita mau bahas materi mengenai golang ya. Ini eh, video pertama untuk series belajar golang dasar ya. Nanti setelah ini ada video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai golang dulu ya. Nah, ini sekilas tentang golang ya, kita bahas. Nah, Go itu sering disebut sebagai golang ya. Golang itu maksudnya Go language ya, biar enak aja nyebutnya gitu. Kalau Go kadang kalau searching di internet atau apa itu susah, jadi seringnya Golang atau Go language, bahasa pemrograman Go adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google oleh Robert Grismer, Rob Peek, dan Ken Thompson lalu dirilis ke publik sebagai bahasa pemrograman open source pada tahun 2009. Jadi ini diciptakan di Google ya, ini yang buatnya 3 orang ini. Jadi Golang itu open source ya teman-teman, jadi semua bisa kontribusi ke project Golangnya ada di GitHub ya. Nah, Golang dirilis ke publik itu pada tahun 2009. Berarti kurang lebih masih umurnya 13 tahunan ya pada saat video ini dibuat. Mungkin masih tergolong muda ya untuk bahasa pemrograman. Mungkin kalau kita tahu, kalau PHP kurang lebih 28-an kali ya tahun. Kalau nggak salah itu 94, Java 30-an tahun ya, 91. Jadi Golang ini masih tergolong masih bahasa pemrograman yang masih muda ya. Oke, Golang merupakan compiled language dan dibuat dengan menggunakan bahasa C. Nah, compiled language itu maksudnya apa sih? Gitu ya. Jadi maksudnya dia di-compile gitu, source code-nya jadi binary file gitu, yang executable. Kalau di Windows itu kalau teman-teman tahu tuh ada kayak .exe gitu ya, seperti itu. Jadi nanti, nah file itulah yang nanti dijalankan di server production-nya gitu ya, kayak Java atau C gitu ya, mirip ya. Cuman kan bedanya kalau Java itu di-compile jadi bytecode ya. Nah, pas ngejalanin di servernya dia tetap butuh kayak Java Virtual Machine atau Java runtime-nya ya. Nah, kalau Go enggak, jadi file executable-nya aja yang ditaruh di server production-nya nanti. Jadi nggak butuh install compiler atau installer Go-nya. Jadi dia bener-bener si ininya apa, native binarinya ya teman-teman, yang di compile langsung jadi bisa jadi binary Linux, Windows ataupun Mac OS. Nah, caranya juga cukup mudah ya. Nanti teman-teman tinggal mengetikkan perintah go build build nanti nama filenya gitu. Misalkan go build main.go. Nah, nanti ini kita bahas materi ini setelah ini ya, setelah materi pengenalan Golang ya. Nah, bedanya jadi gini, kayak teman-teman bedanya kalau pernah pakai PHP kan sebelumnya gitu ya. PHP kan nggak dikompel ya. Kalau teman-teman pernah bikin aplikasi pakai PHP, nanti ketika deploy ke production itu dia diupload tuh kan file-filenya, kayak semua foldernya gitu, source code-nya gitu, diupload gitu. Bedanya kalau Golang ini enggak, jadi bukan source code-nya yang diupload, tapi executable-nya itu yang diupload. Jadi cuman satu file gitu ya. Ketika di build nanti dia jadi binary file kayak semacam .exe-nya lah kalau di Windows. Nah, nanti ya udah itu yang diupload ke atau didistribusikan ke nanti server production-nya gitu. Seperti itu sih maksudnya compiled language itu. Jadi simple ya, dia nggak banyak-banyak file. Nah, lalu Golang mulai populer sejak digunakan untuk membuat Docker pada tahun 2011. Nah, kalau teman-teman pernah pakai atau tahu aplikasi Docker ya,
itu dibuat dengan menggunakan bahasa Golang ya. Ini juga salah satu yang mendongkrak bahasa pemrograman Golang atau membuat Golang itu populer ya pada tahun 2011 itu ya. Pada saat eh, dibuat itu ya Dockernya ya pada tahun 2011. Nah, lalu mulai banyak teknologi baru yang dibuat dengan menggunakan bahasa Golang daripada bahasa C, seperti Kubernetes, Prometheus, CrouchDB, dan lain-lain ya. Nah, saat ini Golang mulai populer untuk pembuatan backend API nih pada arsitektur microservice. Nah, karena Golang ini sangat ringan, jadi sekarang ini banyak banget populer digunakan untuk membuat aplikasi backend pada arsitektur microservice ya. Di startup-startup kalau misalkan bikin microservice, banyak banget yang sudah menggunakan Golang ini ya. Nah, maksudnya microservice ini apa sih gitu ya? Membuat backend API itu. Saya jelasin sedikit ya biar kebayang ya. Pada dasarnya ketika kita membuat aplikasi atau website gitu ya, biasanya terdiri dari model view controller ya, umumnya gitu ya, MVC. Nah, microservices ini memisahkan antara tampilan dengan proses menjadi aplikasi yang berbeda. Jadi backend sama front endnya itu dipisah. Kayak misalkan backend controller sama modelnya aja gitu. Terus nanti front endnya si view-nya gitu. Nah, microservices ini maksudnya si back end-nya itu dan dibagi-bagi lagi menjadi bagian kecil lagi berdasarkan fungsionalitasnya gitu. Misalnya kayak apa user service gitu, product service, order service dan lain-lain itu back end-nya dipecah-pecah lagi gitu jadi bagian-bagian kecil. Lalu keduanya backend dan frontend ini berkomunikasi melalui HTTP request. Jadi nanti format datanya itu umumnya biasanya sih menggunakan JSON ya, format file berbasis teks yang umumnya digunakan buat pertukaran data antara server dan klien gitu. Jadi kayak contohnya kalau teman-teman bikin website itu sekarang kan banyak tuh yang udah pemisahan backend sama front endnya ya. Misalkan backendnya bisa pakai Golang, lalu front endnya misalkan bisa pakai Vue.js gitu ya. Nanti backendnya Golangnya itu dibikin REST API gitu ya. Outputnya nanti kan JSON ya. Nah itu buat komunikasi antara backend sama front endnya ya melalui HTTP request. Nanti data JSON itu istilahnya dikonsum sama front endnya untuk dibuat tampilannya menggunakan misalkan Vue.js atau lainnya ya. Nah, kalau contoh lawannya microservices itu kayak monolith. Jadi kalau teman-teman dulu bikin aplikasi atau website gitu kayak dulu pakai PHP gitu kan, misalkan pakai CI atau Laravel gitu ya. Itu kan semuanya digabung ya kayak model, view, controllernya kan ada di situ ya di satu aplikasi itu ya. Nah, kalau itu monolith namanya. Kalau microservice itu dipisah antara backendnya sama frontendnya. Backendnya nanti ada kayak smart controllernya sama modelnya, nanti viewnya di frontendnya gitu. Jadi udah kebayang ya, setelah Golang itu banyak digunakan untuk pembuatan backend API-nya gitu ya di arsitektur microservice seperti itu. Oke. Sekarang kenapa kita harus belajar Go gitu ya? Kenapa harus Go gitu ya? Nah, Golang ini mudah digunakan, cepat, sederhana, dan tidak butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya. Dibanding bahasa pemrograman lain, sintaks Golang lebih sederhana, mirip dengan C. Sejauh yang saya pelajari, Golang lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa lain seperti Java atau JavaScript atau PHP gitu ya. Terus Golang juga nggak bawa banyak konsep-konsep atau paradigma ya seperti object oriented programming,
atau OOP gitu, atau functional programming dan lain-lain gitu ya. Jadi Golang ini nggak konsepnya nggak object oriented programming ya dia ya. Nah, lanjut. Golang mendukung garbage collector yang tujuannya agar memori yang tersedia bisa dimaksimalkan untuk hal yang lebih penting. Garbage collector nih. Jadi Golang memiliki fitur yang namanya garbage collector yang membuat kita tidak perlu lagi melakukan manajemen memori secara manual seperti yang dilakukan di bahasa C. Nah, fitur ini bekerja untuk mengumpulkan sampah gitu. Sampah itu yang dimaksudnya adalah memori yang sudah tidak terpakai ya, gitu ya. Tapi tenang aja, ini fiturnya berjalan secara otomatis, artinya kita nggak perlu tuh ngapus sampah itu satu persatu gitu. Garbage collector mendeteksi objek-objek mana nih yang masih digunakan dan mana yang tidak gitu ya. Tujuannya memang untuk mengosongkan memori agar tidak terlalu penuh sehingga memori yang tersedia ini bisa dimaksimalkan untuk hal-hal yang penting gitu ya. Jadi nanti berasa nih kalau teman-teman udah mulai ngoding pakai Golang itu kayak ada bikin variabel tapi nggak digunain gitu misalkan ya. Itu nanti ada peringatan ya, variable declare but not use gitu ya, memang agak rewel gitu ya, tapi itu fitur garbage collectornya dari Golang ya. Oke. Golang mendukung concurrency programming, di mana concurrency di Golang sangat efisien dengan fitur yang dinamakan GoRoutines. Nah ini juga bagus banget ya. Jadi concurrency itu memungkinkan program kita untuk berjalan secara asinkronus sehingga program dapat mengeksekusi banyak request dalam waktu yang bersamaan. Hal ini tidak dimiliki oleh beberapa bahasa pemrograman lain ya, seperti PHP gitu ya. Nah, concurrency di Golang ini menggunakan fitur yang dinamakan GoRoutines. GoRoutine ini merupakan salah satu bagian paling penting dalam concurrency programming di Golang. Salah satu yang membuat GoRoutine sangat istimewa adalah eksekusinya dijalankan di multi-core prosesor. Nah, kita menentukan berapa banyak nih core yang aktif. Jadi makin banyak tuh makin cepat gitu. Nah, jadi di zaman sekarang kita kan prosesor udah multi-core ya, sudah parallel concurrency programming ini sangat dibutuhkan sekali ya saat ini ya. Bagusnya Golang udah mendukung concurrency programming gitu ya. Cuman materi concurrency ini nanti akan kita bahas secara terpisah ya untuk ini ya. Oke. Lanjut, Golang menjadi bahasa pemrograman yang sedang tren atau naik daun dan banyak perusahaan besar yang sudah menggunakan Golang. Nah, Golang ini populer di perusahaan besar atau di startup untuk membuat aplikasi backend atau microservice ya, kayak yang diberitahu sebelumnya. Banyak banget nih yang udah menggunakan Golang, di antaranya ini ya, Google, Uber, Grab, di Indonesia ada Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak, dan lainnya ya. Mungkin masih banyak gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanti bisa menguasai Golang gitu ya, kalau untuk apply ke banyak perusahaan atau untuk project juga freelance itu bisa ya, cepat ya menggunakan Golang ini untuk membuat backend REST API gitu. Oke. Lanjut. Nah, apa sih yang harus disiapin gitu ya buat kita belajar Golang ya gitu ya. Nah, yang pertama pastinya install Golangnya dulu. Jadi teman-teman yang belum install silahkan diinstal dulu Golangnya. Ya, alamat installnya ada di sini, godev/dl. Kita coba ini aja ke websitenya. Oke. Nah, ini halaman website Go buat downloadnya di sini ya, teman-teman. Sini, nah nanti teman-teman tinggal disesuaikan pakainya apa. Windows, kalau Windows ini pakai yang ini downloadnya, kalau macOS pakai ini gitu ya, kalau Linux ini ya. Ini versi stabilnya ini sekarang saat video ini dibuat Go yang 1.19.4 ya. Jadi diharapkan nggak apa-apa pakai yang baru aja, pakai yang langsung yang baru lebih bagus. Nanti disesuaikan aja. Di sini saya nggak bakal
menunjukkan demo installnya karena gampang banget. Ini cuman download, habis itu buka filenya, itu tinggal next next aja gitu ya, next next udah gitu ya. Itu gampang banget, nggak ada apa istilahnya yang aneh-aneh lah gitu ya. Nanti teman-teman tinggal download aja ya. Oke. Nah, kalau udah download gitu ya, jika sudah diinstal, lalu ke terminal di macOS atau command prompt di Windows, lalu ketikkan perintah go version ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah install, nanti teman-teman masuk ke apa namanya Windows terminal atau macOS di terminal atau command promptnya nanti perintah go version. Ini saya contohin ya. Nah ini saya udah install Go-nya. Nanti teman-teman tinggal gini aja, kalau apa istilahnya ini teman-teman udah install langsung get go version gitu ya. Benar nggak nih teman-teman udah keinstall apa namanya Go-nya? Nanti tinggal gini aja. Nah ini saya udah install untuk Go version 19.3. Oh yang tadi 19.4 ya, nggak apa-apa, ini saya belum update yang terbaru, nanti teman-teman pakai yang terbaru aja. Gitu aja untuk ngecek bahwa udah bener terinstall atau belum, tinggal Go version ya, lihat di terminal atau command prompt-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kode editornya teman-teman bebas ya, mau pakai VS Code atau JetBrains Golang, Atom dan lain-lain ya. Kalau saya sendiri pakai VS Code karena ini free. Kalau ada yang mau cobain Golang juga boleh, ini IDE ya, udah enak gitu, udah semuanya ada gitu ya. Ini cuman berbayar, tapi kalau nggak salah bisa trial 30 hari ya buat coba-coba gitu ya. Kalau saya tetap pakai VS Code aja yang free ya. Oke, nanti teman-teman download dulu. Nah ini tadi ya untuk demo perintah Go version pada terminal atau command prompt-nya. Jadi tinggal ketik Go version aja, nanti muncul versinya kalau udah install. Nah ini untuk install extension ya. Jadi abis install Visual Studio Code, nanti teman-teman downloadnya di sini ya. Kalau udah punya ya nggak usah ya. Ini buat yang belum punya, nanti di sini menyesuaikan sama sistem operasi yang kita pakai sekarang. Jadi nanti tinggal download aja, terus install ya. Terus habis itu nanti teman-teman biar memudahkan untuk coding Golangnya, teman-teman download ini extension Go. Jadi ini nanti enak, ada auto complete-nya, auto import-nya dan lain-lain ya. Banyak fitur-fiturnya. Jadi seperti ini saya contohin. Nah ini saya udah download ya. Nanti teman-teman lari ke extension ini, lalu ketik aja di sini Go. Nah ini paling atas ya, Go. Ini tim @google ya yang officialnya. Nanti teman-teman install aja. Ini karena saya udah install jadi ada tulisan uninstall. Kalau belum sih nanti install ini. Ini enak nanti buat memudahkan kita untuk ngebantu pada saat ngodingnya ya, developnya. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa install di VS Code-nya. Lalu, nah setelah install extensionnya, ada lagi nih yang harus diinstal atau update-nya. Di sini nanti teman-teman ke view, terus command palette, terus nanti ketikkan perintah go install update tools. Nanti dia muncul seperti ini, terus teman-teman checklist semuanya nih, checklist semua. Habis itu nanti pilih OK sini. Oke, coba kita demoin ya. Nanti teman-teman ke sini view command palette nih, tekan aja go.
Nah ini kan udah ada nih yang paling atas Go. Nah ini install atau update tools. Nanti teman-teman klik. Tuh nanti kan seperti ini ya. Ini checklist aja semuanya. Checklist semuanya. Ini yang dibutuhkan ya untuk extension yang dibutuhkan. Lalu klik OK. Nah dia nanti install tuh semua yang dibutuhin, ada updatean apa, ada apa gitu ya. Nanti dia install tuh, ini yang updatean terbaru atau yang belum install nanti diinstal gitu ya. Nah nanti seperti ini, nanti dia akan proses download dulu terus install. Nanti teman-teman tunggu aja sampai semuanya selesai ya, biarin aja dia selesai dulu gitu. Oke, ini udah selesai install extension dan VS Code nya. Nah kalau teman-teman udah tertarik gitu ya, terus mau belajar Golang, saya ada roadmap untuk belajar Golangnya, jadi biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Nah ini kita langsung ke webnya aja ya, kita buka di sini. Nah ini adalah roadmap untuk belajar Golang ya biasanya ya. Di sini sebelumnya kalau belum belajar backend, biasanya suruh belajar backend dulu, atau kalau yang udah misalkan teman-teman langsung nggak apa-apa gitu ya. Ini ada learn the basics nih. Nanti ini yang kita bahas di video YouTube ini berkelanjutan. Nanti setelah materi ini mungkin kita akan bikin basic syntax ya untuk Golang dan lainnya ya. Nanti insya Allah kita bikin videonya semua ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, nanti video ini akan berlanjut ke selanjutnya. Oke, untuk basic sih biasanya nanti kita belajar basic sintaksnya dulu, terus variabel dan deklarasinya, terus tipe datanya kayak bool, integer, byte, integer, round, float gitu ya, complex, integer. Nah nanti terus selanjutnya ada for loop, range, if switch statement, error panic recover, dan di sini nanti conditional function gitu ya, package, import, export, type casting, type interface, array, slice, maps, max, struct, dan lain-lainnya. Modus nanti bisa langsung ke yang lainnya, going deeper ya, building CLI, ORM. Nah ini banyak ya, ini nanti kita bahas satu-satu ya untuk materinya. Ini ada web framework juga, nanti ada GoFiber yang bagus ya, terkenal. Ada juga sini GOM ya, ORM nya GOM gitu ya. Oke, terus ada testing, nanti unit testing, ada gRPC, Go, dan yang lainnya. Nanti kita pelajari secara bertahap ya teman-teman ya untuk materi Golangnya. Kali ini kita belajar di basic dulu. Oke. Itu untuk roadmap Golangnya ya teman-teman. Nanti bisa ke alamat sini ya. Nanti saya share juga PPT ini beserta link-linknya yang dibutuhkan di deskripsi video ini ya. Oke, gitu aja singkat untuk materi pengenalan Go. Nanti kita lanjut lagi ke materi setelah ini, mungkin basic syntax ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe jika suka video saya. Nanti akan ada video-video lanjutannya. Terus kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan sharing ke teman-teman lain yang membutuhkan ya gitu ya, yang mau belajar juga. Kita saling sharing. Terus kalau ada pertanyaan atau saran atau kritik juga bisa komen di video ini ya, di YouTube ini. Oke, gitu aja ya teman-teman ya untuk materi kali ini. Terima kasih yang udah menonton ya.